Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firozaidah, NPM 1911060079. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kami diskusikan dengan teman saya yang bernama Fatika Ramadhani. Inilah saatnya kita memikirkan kembali bagaimana kita tumbuh, berbagi, dan mengonsumsi makanan kita. Jika dilakukan dengan benar, maka pertanian, kehutanan, dan perikanan akan dapat menyediakan makanan yang bergizi untuk semua dan menghasilkan pendapatan yang layak untuk mendukung pembangunan pedesaan yang berpusat pada orang dan lingkungan. Saat ini, tanah, air tawar, lautan, dan keanekaragaman hayati kita sedang terdegradasi. Terdegradasi artinya proses perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Perubahan iklim juga memberikan lebih banyak tekanan pada sumber daya yang kita andalkan, meningkatkan resiko terkait dengan bencana alam. Banjir, kekeringan, pangan yang buruk mengakibatkan mereka bermigrasi ke kota untuk mencari peluang. Hal tersebut juga dapat menyebabkan anak dan kekurangan gizi yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan usianya. Dari masalah tersebut, maka diperlukan dalam beberapa sistem pangan pertanian global, jika kita ingin memberi makan 821 juta orang yang kelaparan saat ini dan tambahan 2 miliar orang yang diperkirakan akan kekurangan gizi pada tahun 2050. Investasi dalam pertanian sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produktivitas pertanian dan sistem produksi pangan berkelanjutan diperlukan untuk membantu mengurangi bahayanya kelaparan. Fakta dan angka. Kelaparan yang pertama, diperkirakan 821 juta orang kekurangan gizi pada tahun 2017. Mayoritas orang-orang kelaparan tinggal di negara-negara berkembang, di mana 12,9% masyarakatnya kekurangan gizi. Seperti contohnya negara Afrika yang telah menjadi wilayah dengan prevalensi kelaparan tertinggi. Dengan terus meningkatnya populasi tersebut sampai 20,7% pada tahun 2014 dan menjadi 23,2% pada tahun 2017. Di Afrika, orang kekurangan gizi jumlahnya meningkat sampai 195 juta pada tahun 2014 dan menjadi 237 pada tahun 2017. Nutrisi yang buruk menyebabkan hampir setengah, yaitu 45%, kematian pada anak balita sampai 3,1 juta anak pada setiap tahunnya. 149 anak di bawah usia 5 tahun, 22% dari populasi global di bawah 5 tahun, secara kronis kekurangan gizi pada tahun 2018. Ketahanan pangan. Pertanian adalah satu-satunya perusahaan terbesar di dunia yang menyediakan mata pencaharian bagi 40% dari populasi global saat ini. Ini adalah sumber pendapatan dan pekerjaan terbesar bagi rumah tangga pedesaan miskin. 500 juta pertanian kecil di dunia, sebagian besar masih tak ada hujan, yang menyediakan 80% makanan yang dikonsumsi di sebagian besar negara berkembang, yang berinvestasi pada perempuan dan laki-laki petani kecil, adalah cara penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi bagi yang paling miskin, serta produksi makanan untuk pasar lokal dan global. Sejak 1990-an, 1900-an, sebanyak 75% tanaman dari petani sudah hilang. Penggunaan keanekaragaman hayati, pertanian yang lebih baik dapat berkontribusi pada diet yang lebih bergizi, peningkatan mata pencaharian bagi komunitas pertanian, dan sistem pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Jika petani perempuan memiliki akses yang sama ke sumber daya seperti laki-laki, maka jumlah kelaparan di dunia dapat dikurangi sampai hingga 150 juta. 840 juta orang tidak memiliki akses listrik di seluruh dunia yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Pedesaan di negara berkembang. Dan energi di banyak daerah merupakan penghalang mendasar untuk mengurangi kelaparan dan memastikan bahwa dunia dapat menghasilkan makanan yang cukup untuk memenuhi permintaan di masa depan. Tahun 2030, hentikan kelaparan dan pastikan diakses oleh semua orang, khususnya pada orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan seperti anak bayi, yang makanannya harus bergizi dan cukup sepanjang tahun. Pada tahun 2030, akhiri semua bentuk malnutrisi, termasuk pencapaian pada tahun 2025. Target yang disepakati secara internasional tentang pengerdilan pemborosan pada anak di bawah usia 5 tahun dan mengatasi kebutuhan gizi anak, perempuan remaja, wanita hamil dan menyusui, dan wanita lanjut usia atau lansia. Pada tahun 2030, gandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya wanita, masyarakat adat, petani keluarga, pengembala, dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara ke tanah, sumber daya produktif, pengetahuan, layanan, keuangan, pasar, dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian. Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian ulet meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu menjaga ekosistem, yang memperkuat kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, dan secara progresif meningkatkan lahan dan tanah yang berkualitas. Pada tahun 2030, pertahankan keanekaragaman genetik benih, tanaman yang dibudidayakan, hewan ternak, dan hewan peliharaan serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan diversifikasi dengan baik dan di tingkat nasional, regional maupun internasional. Promosikan akses ke dan pembagian pemanfaatan yang adil yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengelolaan tradisional terkait sebagaimana disepakati secara internasional. Meningkatkan investasi termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional dalam infrastruktur perdesaan, penelitian pertanian dan layanan penyuluhan, pengembangan teknologi, dan bank gen tanaman, ternak, dan untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang paling kurang berkembang. Baiki dan pencegah pembatasan perdagangan dan distorsi di pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan paralel semua bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor yang efek yang setara sesuai dengan mandat putaran pengelolaan Doha. Dan yang terakhir, mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan dan turunan, memfasilitasi akses tepat waktu ke informasi pasar, termasuk cadangan makanan untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim. Yang saya sampaikan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.